Saat ini ada 3 pinjol yang berhasil ditutup Otoritas Jasa Keuangan. Yang ada gagal bayar di pinjol legal berizin OJK, jangan direspon lagi jika ada penagihan dari debt kolektornya. Ya, karena pinjol ini tidak beroperasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Lama sekali saya tidak upload, hampir 1 bulanan, karena memang kita lagi fokus membantu teman-teman yang terjerat pinjol ilegal. Ya, setelah isi data tiba-tiba langsung ditransfer. Ada juga penipuan masalah pembayaran. Ada juga data disalahgunakan. Jadi di sini saya ingin informasikan ya, ada 3 pinjol legal yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan yang sudah ditutup, yang sudah tidak beroperasi lagi. Ya, jika ada DC yang masih melakukan penekanan penagihan ya, baik melalui telepon, melalui WA, email, dari manapun nggak usah direspon. Sebelumnya ada 101 pinjol legal. Saat ini ada pengurangan 3 ya, menjadi 98 pinjol legal. Sebelum saya jelaskan ya, kita simak dulu apa saja pinjol yang legal saat ini. Karena masih banyak yang nanya yang mana legal dan mana yang ilegal. Yang pertama di sini ada Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Bos, Toko Modal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maukes, Finmas, Klik A2C, Akseleran, Amana ID, Pinjaman Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Capital Fintech. Bisa dicek sendiri di website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Silakan ketik di browsernya www.ojk.go.id Fintech dan daftar pinjol yang sudah berizin. Ada 98. Atau nanti saya sertakan linknya juga di bawah deskripsi video di bawah ini. Ya, oke, di sini selanjutnya Kredit Pro, Fintak, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjam Win-Win, Dana Rupiah, OVO Finansial, Pinjam Modal Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa, Dana Merdeka, Esikes, Pinjam Yuk, Finplus, Uangmi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredi, Kredinesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, terus Aiki, Klik Kami, Dana Syariah, Infoila, Sander One Stop Solution, Dana Bagus, Uku, Kredit Pro, Ada Pundi, Lentera Nusantara, ini dari Shopee, Modal Nasional, Komunal, Restock ID, Ringan, Avante, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofan ID, Igrow, Dana ID, Dumi, Lahan Sikam, Kasu ID, Kredipas, dari Kredipo, Doiku, Aktivaku, Danain, Indosaku, Edufan, Gandeng Tangan, Papitu Syariah, Bantu Saku, Dana Bijak, Karena Modal, Sama Kita, Kawan Cicil, Crowdo, Klik Cair, Etis, Samir, Watas, Asetku, Dari Aku Laku, terakhir Vindaya. Jadi ada 98 saat ini pinjol yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Ya, yang 3 ini ada Tanifan yang tidak berizin lagi, yang sudah ditutup OJK. Ada Tanifan dari PT Tanifan Mandadi Indonesia. Ya. Terus yang kedua ada Jembatan Emas dari PT Akur Dana Abadi, 3 Dana Pala dari PT Semangat Gotong Royong. Jadi 3 ini sudah tidak beroperasi lagi. Ya, dikarenakan perusahaan-perusahaan ini tidak bisa mencapai ekuitas 2,5 miliar yang sudah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga ya perusahaan tersebut mengembalikan izin usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Karena apa? Karena memang 3 ini ya sangat sedikit penggunanya ya, jadi mereka tidak tercapai. Adapun yang banyak penggunanya seperti di misalnya di Kredipas atau di Shopee ya, Lentera Nusantara atau di Aku Laku, itu bisa juga ditutup. Jika apa? Jika banyak masyarakat Indonesia yang tidak membayar. Ya. Itu pun jika ada salah satu dari perusahaan tersebut ingin menanggung atau mengklaim dari nasabah-nasabah yang gagal bayar itu bisa. Ya. Itu kan sudah berjalan sebenarnya. Ada yang sudah diklaim asuransi ya, mereka tentu bekerjasama dengan asuransi ya. Demi mereka ingin mencapaikan 2,5 miliar, maka mereka menutupi pinjaman-pinjaman yang tertunggak
oleh dananya sendiri, oleh asuransi, ya. Kita sebutlah dari uangnya sendiri, agar mencapai ekuitas, agar mereka bisa tetap beroperasi, masih tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya. Jadi seperti itu. Maka dari itu sering saya jelaskan ada pinjol beberapa yang bekerjasama dengan asuransi. Di sini perlu saya ingatkan, Tanifan, Jembatan Emas, dan apalah, ini tentu biasanya ada desi-desi yang ingin memanfaatkan kelalaian debitur atau masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahwa 3 pinjol ini sudah ditutup, sehingga mereka ya menggunakan kesempatan ini untuk berbohong, untuk mengelabui masyarakat Indonesia ataupun debitur-debitur pengguna-pengguna dari aplikasi ini. Jadi jangan direspon, ya. Kalau mau balas jika ada DC-nya. Tanifan udah ditutup, Jembatan Emas sudah ditutup, dan apalah udah ditutup, nggak beroperasi lagi. Jelaskan seperti itu. Jangan digubris, jangan takut, ya. Jika terus secara berulang terornya, diblokir, ya, karena ini tidak beroperasi lagi. Hati-hati, waspada. Banyak oknum-oknum, bukan hanya oknum dari luar pinjol, bahkan oknum pinjol itu sendiri yang ingin menipu masyarakat, ya. Yang dulu memang kita takuti dari oknum luar. Ini kan banyak oknum dari dalam, ya. Oknum-oknum pinjol itu sendiri, DC-DC-nya yang mengelabui masyarakat. Ada dari pembayaran tidak diproses lah, ada data disalahgunakan DC lah, banyak cara-cara mereka ingin mengelabui. Jadi tetap waspada, hati-hati. Apapun yang ingin ditanyakan, jika dirasa meragukan ya mengenai soal-soal pinjol, silakan tanyakan saya, japri saya. Saya siap merespon. Ya, jika saya ada waktu, saya nyempatin, saya akan siap merespon. Nanti saya akan bahas lagi ini masalah joki ke depannya. Ini banyak yang ditipu joki. Mana yang joki amanah, mana yang joki penipu, banyak. Ini sangat perlu kita informasikan ke masyarakat Indonesia. Masih banyak yang terjebak, tertipu sama pinjol, sama penawaran, ya, dari oknum-oknum yang ingin mengelabui masyarakat Indonesia yang terjerat pinjol. Banyak. Ada yang masalah joki pinjol, ingin pengajuan pinjol, dijanjikan ya 100 juta, 200 juta bisa cair dengan menggunakan data pack, macam-macam, nanti akan saya bahas, ya. Jadi perlu saya ingatkan lagi, jangan terlalu dipusingin masalah DC. Ada uang bayar, gak ada uang, skip, gak usah direspon, ya. Bila perlu harus ganti nomor untuk sementara. Ada uang nanti bayar. Gak ada uang gak usah direspon tuh. DC-DC yang ya banyak yang penekanan-penekanan atau suatu ancaman yang ya modal-modal WA, modal-modal kata-kata, modal-modal apa, narasi-narasi fitnah, ya modal-modalnya begitu aja untuk nakuti masyarakat Indonesia. Jadi ya teman-teman jangan takut masalah hal itu. Jangan direspon aja, itu aja, ya. Oke, jadi itulah ada 98 saat ini pinjol legal yang masih berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Tentu nanti kedepannya akan berkurang lagi, karena saat ini kan banyak masyarakat yang gagal bayar, yang tidak bisa membayar, ya. Oke, itu saja. Saya undur diri, Bang RG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.